Madate TV. Terima kasih karena masih tetap setia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Pembahasan kita kali ini masih kelanjutan dari 3 konten sebelumnya terkait pola hidup masyarakat Pitu Ulunasalu sebagai entitas yang mendiami kawasan pegunungan Sulawesi Barat. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk selalu berkenan mendukung channel ini dengan memberi like, share, dan subscribe. Dalam beberapa catatan dan informasi lisan terkait gambaran kehidupan sosial masyarakat Ulunasalu, disebutkan bahwa di daerah ini dulunya sering terjadi konflik hingga berujung perang antara wilayah. Kendati secara historis para pemangku adat di wilayah Ulunasalu berasal dari nenek moyang yang sama. Bahkan, silsilanya masih dapat dirunut dan dijelaskan dengan baik bahwa dari nenek Pongka Padang dan Tori Jeknek lah leluhur mereka bermula, yang kemudian melahirkan Tau Pitu, lalu berkembang melahirkan Tau Sapulo Mesa, yang pada konten sebelumnya dijelaskan persebarannya, dengan mendiami beberapa wilayah tertentu dan masing-masing membentuk kelompok adat serta memerintah daerahnya masing-masing secara otonom. Toh para anak cucu keturunan Pongka Padang ini telah memerintah wilayah berdaulat, membangun peranata sistem adat sendiri. Namun tetap saja dalam persinggungan sosialnya ada saja hal yang sulit terkomunikasikan dengan baik. Kita sebut saja perang antara Tabulahan menghadapi Lohe Kalumpang. Konflik ini terbilang meluas sebab menyeret pihak ketiga, yakni Rantai Bulahan dan Matanga, yang saat itu membantu Tabulahan. Rumitnya hubungan antar wilayah di kawasan Ulunasalu juga terbaca ketika negeri Tabang justru menolak membantu Tabulahan dikarenakan Sahalima, penguasa Tabang, ternyata memendam kekecewaan terhadap pemimpin adat Tabulahan. Lalu pada peristiwa lain, sekelompok warga dari Bambang terpaksa meninggalkan wilayahnya karena dikalahkan oleh kubu seterunya. Pelarian dari Bambang ini kemudian meminta perlindungan ke Aralle, dan atas kebaikan penguasa Aralle diberilah mereka kesempatan menyambung hidup di dalam wilayah kekuasaannya, yang hari ini disebut Buntu Malangka, dengan catatan harus tunduk pada adat dan kebiasaan yang berlaku di Aralle. Sampai di sini kita akan bertanya, mengapa dari semua wilayah yang berkonflik di atas, kesemuanya justru adalah wilayah persebaran anak cucu nenek Pongka Padang yang dalam hal ini sama-sama diberi kewenangan atas tanah mana atau pusaka dari Indolita di Tabulahan. Malah pada periode ini, semua pihak seolah melupakan akar sejarahnya. Tak ada lagi yang mengenal saudara satu keturunan. Yang ada adalah bagaimana cara memegang kekuasaan, yang kalah dijadikan budak atau diperjualbelikan. Untuk mengatasi beragam persoalan di kawasan ini, para pemimpin adat memberlakukan hukum yang keras dengan efek jera mumpuni, menghukum setiap pelanggaran, terutama menyangkut jiwa manusia, dengan memberlakukan hukum adat mate, di mana setiap pelanggaran berat akan mendapat ganjaran vonis hukum mati. Namun faktanya, riak-riak permusuhan tetap saja tak terbendung, dan tentu saja semakin meresahkan para warga.
Di tengah kegundahan yang menyelimuti negeri-negeri di Ulunasalu, angin segar datang dari negeri Rantai Bulahan. Negeri yang konon di sepanjang tanah datarnya ditumbuhi banyak pohon pandan besar, atau dalam bahasa setempat disebut popo. Oleh keturunan nenek Pongka Padang bernama Bitti Padang yang menjadi penganjur kehadatan di wilayah ini, menamai daerah tersebut sebagai Rantai Popo yang nantinya berubah menjadi Rantai Bulahan. Perihal ini tersebutlah salah satu tokoh adat Rantai Bulahan bernama Londong Dehata bergelar Tomampu yang saban hari gelisah mengamati prahara kehidupan di sekitarnya. Setelah mendalami persoalan yang ada, Nenek Londong Dehata kemudian melakukan pendekatan kepada para pemimpin adat di seantero Ulunasalu perihal pentingnya persatuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama anak cucu Pongka Padang. Buah dari komunikasi konstruktif yang digagas Londong Dehata kemudian mengantarkan para tokoh adat di Ulunasalu bersepakat bertemu dan berkumpul di Buntu Sumaran, merumuskan konsep kebaikan bersama yang bernama Pitu Ulunasalu. Pijakan pertemuan ini adalah bagaimana memutus rantai permusuhan serta memberi nilai yang pantas kepada jiwa sesama manusia. Dengan demikian, Konfederasi Pitu Ulunasalu dicetuskan untuk mengikat persatuan, saling melindungi dan menghormati sekaligus sebagai rantai pertahanan dari gangguan pihak luar. Bila diurai, adapun kesepakatan pertemuan di Buntu Sumaran sebagai berikut. 1. Membulatkan tekad persatuan dan kesatuan untuk membentuk pemerintahan adat yang kuat. 2. Mendudukkan dan berfungsinya kekuasaan pemimpin adat atas dasar kekuasaan dan kewenangan wilayahnya masing-masing. 3. Adat mate dianggap tak berperi kemanusiaan, maka diubah menjadi hukum hidup atau adat tuo. Kemudian, sebagai tanda syukur atas terselenggaranya musyawarah di Buntu Sumaran Mambi sebagai lantang kada nenek, kesepakatan ini ditandai dengan menyembelih 2 ekor kerbau. Dengan memperjelas posisi dan penguatan fungsi-fungsi dalam wilayah persekutuan adat Pitu Ulunasalu, maka dengan sendirinya menjadi legalitas bagi kewenangan masing-masing penguasa adat penyokong konfederasi ini untuk bersama-sama membawa kemajuan. Dalam hal ini, Indona Lembang Tabulahan, Indona Lembang Aralle, Indona Lembang Mambi, Indona Lembang Rantai Bulahan, Indona Lembang Matanga, Indona Lembang Bambang, dan Indona Lembang Tabang. Konon, pasca kesepakatan dibentuknya dan disepakatinya kewenangan di tiap lembang Pitu Ulunasalu, perlahan tapi pasti tatanan pemerintah tradisional di Ulunasalu mulai berjalan efektif. Suasana damai membuncah hingga berdampak positif bagi geliat kerja masyarakat. Tapi yang menarik dari lahirnya persekutuan Pitu Ulunasalu adalah perubahan sistem hukum dari adat mate menjadi adat tuo. Di sini, jiwa manusia benar-benar dijunjung tinggi. Esensi dari penekanan pemberlakuan adat tuo adalah demi mementingkan dan memandang tinggi martabat manusia. Dan penyelesaian satu perkara oleh yang melanggar atau yang bersalah haruslah diselesaikan melalui musyawarah kada nenek atau melalui adat. Adat tuo, bila ada orang bersalah dan dihukum dengan denda seekor kerbau, tapi ia tak sanggup, bisa diganti dengan babi.
Dan bila masih ia tak sanggup, bisa dengan seekor ayam. Dan kalaupun ayam tak punya, adat bisa maklumkan dengan memberi pengampunan. Ada semacam konsensus yang dijadikan pedoman bagi adat dalam menyelesaikan setiap perkara adalah keditan balimbungan na ada tuho tamate mapia tahu tangkadake. Atau kalau persoalan pelanggaran atau kesalahan seseorang sudah diketahui atau ditangani pemangku adat, maka selamatlah orang itu dari malapetaka. Kemudian pada aspek politik pasca terbentuknya konfederasi Pitu Ulunasalu, sesama lembang di Ulunasalu memandang bahwa Rante Bulahan melalui Nenek Londong Dehata cenderung memiliki sifat ketenangan, tak gegabah, dan berani menghadapi setiap persoalan. Yang menonjol adalah upaya komunikatif persesuaian paham atau persaudaraan daripada keberanian semata. Sehingga disepakati, Rante Bulahan sebagai Indolembang dan diberi kepercayaan menyelesaikan bila ada persoalan berpotensi konflik di Ulunasalu, tapi tetap di bawah pengawasan adat. Patut digarisbawahi, dalam menyikapi konflik, prinsip pendekatannya selalu mengutamakan terciptanya persesuaian paham dengan cara damai. Tak hanya persoalan internal, fungsi Rante Bulahan sebagai Indolembang juga berlaku untuk hubungan keluar. Bila ada masalah atau persengketaan, maka Rante Bulahan diutus guna menyelesaikan perkara itu. Maka tak heran pada saat peristiwa bersejarah Lamungan Batu di Luyo antara Pitu Babana Winanga dan Pitu Ulunasalu, Nenek Londong Dehata yang mewakili negeri-negeri di Ulunasalu. Uraian di atas memberi gambaran kepada kita bahwa sejatinya negeri-negeri di Ulunasalu sangatlah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kekuasaan tertinggi berada pada musyawarah adat yang disebut Kada Nenek. Dari sini kita bisa belajar bahwa segala persoalan dapat terselesaikan dengan duduk bersama, mengkomunikasikan segalanya secara baik-baik.